Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hidayatullah. Saya dari kelas A. NIM saya 2105111024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu machine learning yang berjudul implementasi algoritma genetik dalam permainan Flappy Bird. Di sini adalah tugas saya di mata kuliah kecerdasan komputasional. Di sini latar belakangnya, kecerdasan buatan telah berkembang pesat dan salah satu metodenya adalah algoritma genetik. Algoritma genetik adalah metode pencarian yang terinspirasi oleh proses evolusi biologis. Algoritma ini sering digunakan untuk mengoptimalkan masalah yang kompleks dengan meniru mekanisme seleksi alam. Pendahuluannya, proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma genetik dalam permainan Flappy Bird. Permainan Flappy Bird dipilih karena kompleksitas kontrol sederhana, namun menantang untuk dipelajari oleh agen AI. Dalam proyek ini, agen AI akan mengendalikan burung dalam permainan untuk menghindari rintangan dan mencapai skor tertinggi. Sini tujuannya untuk mengembangkan agen AI menggunakan algoritma genetik yang dapat bermain Flappy Bird dengan baik. Mengeksplorasi bagaimana algoritma genetik dapat digunakan untuk mengoptimalkan performa agen dalam permainan. Mempelajari dan menganalisis proses evolusi agen AI dalam mengatasi tantangan permainan. Sini metodenya, inisialisasi, membuat populasi awal agen burung dengan jaringan saraf acak. Setiap agen memiliki 2 neuron input, 6 neuron tersembunyi, dan 1 neuron output. Di sini evaluasi, setiap agen dievaluasi berdasarkan fitness mereka yang ditentukan oleh jarak yang ditempuh dan skor yang dicapai dalam permainan. Fitness digunakan untuk menentukan seberapa baik performa setiap agen. Seleksinya memilih agen terbaik berdasarkan fitness untuk menjadi orang tua dari generasi berikutnya. Menggunakan metode seleksi elitisme di mana hanya agen terbaik yang dipilih oleh crossover dan mutasi. Crossover dan mutasi. Crossover itu artinya kombinasi dua agen terbaik untuk menghasilkan agen baru atau dikawinkan gitu. Sini mutasi itu memodifikasi beberapa parameter jaringan saraf agen baru untuk memperkenalkan variasi. Kemudian terakhir evolusi, yaitu mengulangi proses tadi, evaluasi, seleksi, crossover, dan mutasi untuk beberapa generasi sampai agen mencapai performa optimal. Di sini teknologi yang dipakai itu HTML5, Parser.js, dan Synaptic.js. Di sini flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Pertama kita mulai, terus inisialisasi parameter, yaitu max unit, top unit, sama scale vektornya. Kemudian kita buat populasi awal, kemudian kita reset algoritmanya dari iterasi sampai base score-nya. Kemudian kita evaluasi kebugaran setiap unit atau evaluasi fitness setiap unit. Pilih unit terbaik. Kemudian apakah mutasi rate-nya itu sama dengan 1 dan fitness terbaiknya itu base fitness-nya itu kurang dari 0. Jika tidak, maka di sini set mutasinya 0.2, kemudian proses reproduksi itu crossover top unit mutasi. Kemudian di sini diupdate dari keturunan, kemudian langsung ke urutkan populasi berdasarkan indeks unit. Nah, jika iya, maka di sini akan membuat populasi baru, kemudian update populasi baru dengan unit baru, kemudian update parameter dan iterasi. Kemudian urutkan populasi berdasarkan indeks unit. Nah, di sini juga ada if juga nih, sama pertanyaannya, apakah fitness terbaik dari unit teratas itu lebih besar dibanding fitness terbaik sebelumnya? Jika tidak, maka kembali ke evaluasi. Tapi jika iya, jika ada yang lebih baik fitnessnya, maka dia akan disimpan pencapaian terbaiknya, yaitu base population, base fitness, dan base score. Nah, kemudian masuk ke sini. Apakah iterasi maksimum? Jika iterasinya itu sudah mencapai yang kita mau, maka N berakhir. Tapi jika tidak, maka dia akan ulang ke
evaluasi lagi. Gitu. Sini struktur foldernya. Sini hasilnya, agen AI yang dikembangkan menggunakan algoritma genetik menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dari generasi ke generasi. Agen terbaik mampu mencapai skor yang jauh lebih tinggi dibandingkan agen awal. Kemudian visualisasi proses evolusi menunjukkan bagaimana agen belajar untuk menghindari rintangan dan meningkatkan skor mereka secara bertahap. Sini hasil evaluasi. Populasi awal yaitu agen awal cenderung gagal dengan cepat dan memiliki fitness yang rendah. Kemudian generasi menengah, agen mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan menghindari rintangan dan menunjukkan skor. Generasi terakhir, agen terbaik mampu mencapai skor tinggi secara konsisten dan menunjukkan performa yang stabil. Kemudian kita masuk ke ininya nih, struktur foldernya. Kemudian kita masuk aja ke bagian algoritma genetiknya. Di sini inisialisasi, seperti yang tadi bilang, jumlah maksimum unit dalam populasi, terus jumlah unit teratas, top unitnya, kemudian di sini array dari setiap semua unit dalam populasi saat ini, faktor yang digunakan untuk menskalakan nilai input yang dinormalisasi. Kemudian kita masuk ke bagian fungsinya. Pertama, kita akan reset semua parameter. Di sini kita akan membuat populasi baru. Yaitu hapus populasi yang ada, di sini dihapus. Kemudian buat unit baru dengan menghasilkan jaringan saraf sinaptik acak. Kemudian dengan 2 neuron di lapisan input, 6 neuron di lapisan tersembunyi, dan 1 neuron di lapisan output. Di sini dia pakai jaringan saraf ya. Kemudian kita setel parameter tambahan untuk unit barunya. Nah, di sini indeksnya itu mengikuti dari ini ya. Sesuai dengan maksimal unitnya. Nah, kemudian di sini tambahkan unit baru ke populasi. Di sini ini bagian pergerakan dari burungnya. Di sini meningkatkan jaringan saraf dari sebuah unit dari populasi untuk menghitung tindakan output sesuai dengan input. Nah, sini input satunya itu jarak horizontal antara burung dan target. Kemudian perbedaan ketinggian antara burung dan target, input keduanya. Kemudian buat array dari semua input. Nah, jadi dibuat outputnya gini. Dibuat inputnya dulu, kemudian kita buat outputnya. Nah, terus dia akan mengaktifkan input dari X dan Y tersebut. Kemudian lakukan flap jika output lebih besar dari 0.5. Kemudian di sini bagian evolusi ya. Masuk ke function evolusi, mengembangkan populasi dengan melakukan seleksi, crossover, dan mutasi pada unit. Di sini pilih unit teratas dari populasi saat ini untuk mendapatkan array pemenang. Mereka akan disalin ke populasi berikutnya. Kemudian di sini, jika unit terbaik dari populasi awal memiliki fitness negatif, maka itu berarti tidak ada burung yang mencapai penghalang pertama. Bermain sebagai creator, kita bisa menghancurkan populasi buruk ini dan mencoba dengan yang lainnya. Kemudian di sini jika tidak, setel tingkat mutasi ke nilai sebenarnya. Kemudian isi sisa populasi berikutnya dengan unit baru menggunakan crossover dan mutasi. Keturunan dibuat dengan crossover dari 2 pemenang terbaik. Nah, di sini 2 pemenang terbaik. Dinikahin lah bahasanya. Tapi ini dari 2 pemenang terbaik. Untuk kondisi kedua, jika ini tidak ada, jika top unit kondisi kedua yaitu jika I itu lebih kecil dibanding max unit dikurangi 2. Nah, jika kondisi yang seperti ini, maka dia akan melakukan crossover dari 2 pemenang acak. Nah, jika tidak, maka keturunan adalah pemenang acak. Ini benar-benar random. Jadi keturunannya hanya ini. Kemudian mutasi keturunan.
Buat unit baru menggunakan jaringan saraf dari keturunan. Ini pembaharuan ya. Di sini tambahin new unit baru. Jika pemenang teratas memiliki fitness terbaik, simpan pencapaian ini disimpan, kemudian urutkan nih unit dari populasi baru dalam urutan naik berdasarkan indeks mereka. Nah, ini bagian seleksinya. Memilih unit terbaik dari populasi saat ini. Urutkan unit dari populasi saat ini dalam urutan menurun berdasarkan kebugaran mereka. Ini sorted population-nya itu menurun ya. Ini dari yang paling tinggi ke paling rendah. Kemudian tandai unit teratas sebagai pemenang. Jadi yang pertama, urutan pertama itu sebagai teratas ya. Sebagai pemenang, winnernya. Kemudian kembalikan array dari unit teratas dari populasi saat ini. Ini melakukan persilangan atau perkawinan, melakukan crossover satu titik antara dua orang tua. Dapatkan titik potong crossover, kemudian tukar informasi bias antara kedua orang tua. Jadi sisi kiri titik crossover disalin dari satu orang tua, kemudian sisi kanan setelah titik crossover disalin dari orang tua ke dua. Kemudian melakukan mutasinya. Ini bagian mutasi, acak pada keturunan. Mutasi beberapa informasi bias dari neuron keturunan. Mutasi beberapa informasi berat dari koneksi keturunan. Di sini mutasi gennya. Nah, di sini bagian index.html. Kita ingin menjalankannya tinggal jalankan bagian index.html-nya. Nah, di sini akan muncul Flappy Bird-nya. Kita harus stop dulu. Nah, di sini ada keterangan visual, itu input 1, input 2, output. Nah, output itu ya, dia ketika ke atas, dia akan bergerak ininya, candlestick-nya. Kemudian di sini fitness dan score. Generasi 1 ini agennya ada 10 ya, dengan berbagai warna. Kemudian ini generasinya, ada generasi 5, generasi 6, ini generasi sebelumnya, ini generasi yang sekarang sedang dilakukan. Nah, fitnessnya terlihat. Dia ketika melewati rintangan pohon ini dan memakan itu, maka dia akan bertambah. Di sini skornya. Nah, semakin tinggi fitnessnya, semakin tinggi juga skornya. Nah, di sini kesimpulan sementara dari proses algoritma genetik ini. Unit terbaik dari generasi lahir di generasi 3, fitness sekian, skornya 0. Ini yang baru ketiga ya, belum yang ke-6. Nanti semakin banyak generasinya, maka fitness dan skornya semakin besar nih. Ini aja udah sampai 41 nih skornya. Berarti dia udah melewati 45, 46 rintangan ini ya, pohon ini. Fitur pause juga. Jadi sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.